pemirsa Hidup Sehat TV One, kembali lagi bersama saya Dr. Enita Arlin dan juga partner saya. Dr. Haikal. Halo Dr. Haikal. Halo Dr. Arlin, apa kabar? Dr. Haikal, saya mau nanya dong. Sudah berapa lama sih pakai kacamata? Saya pakai kacamata sejak SD. Nah, sejak awalnya SD. mata saya minus nih. Oh, minus. Tapi sekarang tambah plus juga. Oh, tambah Arlin. plus juga. Oh, faktor U bener atau enggak ya? Jangan salah. Nah, mungkin pemirsa juga alami nih mata minus dan juga mata plus ya. Iya, Dan betul. apa sih penyebabnya? Di tengah kita sudah ada Dr. Kusulistiaji Aryo Putranto, spesialis mata. Siang dok, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Ini dokter Aryo, dokter mata tapi pakai kacamata. Dok, ini banyak sekali nih mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Katanya nih dok, seseorang dapat mengalami gangguan penglihatan jarak jauh atau minus dan jarak dekat plus secara bersamaan. Ini fakta atau mitos? Oke, fakta sebenarnya. Fakta. Oh, fakta. Ya. Kenapa dok? Nah, penjelasannya kalau misalnya yang terjadi bareng-bareng ini sebetulnya biasanya dialami orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Iya. 40 belum ya dok ya? Saya belum dok kelihatannya. Kelihatannya sih belum. Biasanya begitu, karena memang usia-usia 40 tahun ke atas itu dia punya kelemahan akomodasi. Jadi untuk menyesuaikan jarak bacanya udah nggak sebagus waktu muda dok. Oke. Gitu. Jadi akhirnya dia butuh minus juga, plus juga. Terus mungkin dia waktu masa mudanya udah punya ukuran minus juga. Gitu. Jadi dua-duanya bisa ada di dalam satu mata. Gitu. Dok, ini juga ada anggapan di masyarakat, katanya sering begadang bisa membuat seseorang cepat alami mata minus atau plus. Fakta atau mitos dok? Oke, sejauh ini masih mitos ya. Mitos ya? Ya, Iya. gitu. Karena sampai sekarang juga penelitian belum ada yang membuktikan bahwa begadang atau kita tidak tidur atau kurang istirahat itu bisa bikin faktor risiko untuk jadi minus. Gitu. Jadi ini mitos dok ya? Masih Ini mitos. mitos, oke. Nah dokter, mata minus hanya terjadi pada orang di bawah usia 40 tahun dan mata plus di atas 40 tahun ke atas. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Mitos. Iya. Kenapa Oke. dok penjelasannya? Pertama, sebetulnya orang usia 40 tahun ke atas pun masih bisa bikin menjadi minus matanya. Biasanya memang ada kondisi tertentu, misalnya mulai tumbuh katarak dan lain sebagainya, atau memang pertumbuhan bola matanya masih ada yang berlangsung, atau dia masih punya faktor risiko lain. Seperti itu. Nah, kalau plus sendiri, Kebalikannya, kalau plus apa bisa kalau anak kecil gitu? Iya. plus? bisa banget, Bisa ya, banget. Dok, ya? Cenderungnya memang anak kecil itu kalau usia-usia di bawah 7 tahun dia masih pendek bola matanya. Itu yang akhirnya menyebabkan dia cenderung akan menjadi plus. Tapi dalam kondisi tertentu ini masih dianggap normal. Kecuali misalnya di usia yang tidak seharusnya, kemudian dia pas diperiksa mengalami gangguan penglihatan dan pada saat pemeriksaan kita dapatkan dia ada plus juga. Gitu. Nah itu memang harus ditangani juga dengan kacamata. Dok, ini juga masyarakat banyak yang bertanya dok ya, apakah mata plus atau minus itu dapat disembuhkan dan apakah bisa normal kembali untuk melihat? Tapi nanti dok jawabnya. Oke. Ya, kita akan simak jawabannya nanti, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi adalah asal-usul kacamata. Wow, unik ya. Unik sekali. Jadi dulu itu kacamata dianggap sebagai jimat ya, Betul. atau sebagai simbol. Tapi yang saya gunakan ini bukan jimat, ini murni Bukan kacamata ya. Oh murni kacamata ya. Tapi tanpa itu Kak Haikal jadi nggak bisa ngapa-ngapain nggak ya? Wah, kalau andai kata nggak pakai kacamata nggak bisa lihat cantiknya Arlin nih. Oh, iya. Bisa aja. Oke, tadi kan sempat ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Dok, jadi tadi tuh masyarakat ingin tahu dok, apakah mata plus dan minus dapat disembuhkan dan bisa melihat dengan normal kembali? Oke, kalau bilang disembuhkan artinya kembali ke Iya. yang normal, sampai sekarang sih belum ada caranya. Gitu. Memang kita punya beberapa pilihan nih treatment dari mulai yang paling simpel kacamata sampai ya mungkin kita juga udah pada tahu semuanya tentang lasik. Itu juga bisa. Itu tujuannya sih membuat mata bisa melihat dengan normal lagi, tapi bukan berarti sembuh juga. Oh, Iya, benar-benar. Iya. Oke. Nah, Dok, mungkin bisa dijelaskan lagi nih ke masyarakat. Kenapa sih sebenarnya anak kecil tuh bisa mulai matanya minus, terus ada juga yang semakin usia tua malah menjadi plus gitu. Itu silakan. Oke, nah intinya banyak faktor risiko yang bisa membuat orang-orang atau anak kecil bisa jadi minus dan lain sebagainya. Itu pertama, kalau menurut penelitian itu faktor yang paling berisiko faktor genetik nih, bawaan gitu. Jadi orang tuanya mungkin pakai kacamata, anaknya bisa punya kemungkinan pakai kacamata.
Yang kedua, faktor-faktor kebiasaan nih, kayak kita sekarang kan gadget udah nggak mungkin lepas ya, Iya gitu. benar, apalagi Jadi, zaman WFH gini. Iya, jadi durasi sama jarak untuk penglihatan yang dekat itu ternyata buat risiko juga. Itu meningkatkan risiko jadi minus. Terus misalnya kebiasaan-kebiasaan kita untuk melihat dengan kondisi yang nggak proper, misalnya gelap dan lain sebagainya, itu juga ternyata mempengaruhi. Oh, itu juga ternyata mempengaruhi. Iya. Dok, sebenarnya secara jadi penjelasan ilmiah kedokterannya, kenapa sih mata itu bisa menjadi minus? Maksudnya, apakah selain faktor genetik dan tadi yang faktor posisi dan mungkin kebiasaan, apakah ada faktor di dalam mata sendiri nih yang bisa membuat seseorang mengalami mata minus atau mata plus? Oke, jadi kalau misalnya secara anatomis berarti ya, secara bentuk bola mata, memang kita akan melihat satu panjang bola matanya nih. Bentuk bola matanya? Betul. Kalau misalnya bola matanya panjang, itu biasanya memang cenderung menjadi orang bilang minus. Karena ya fokusnya nggak nyampe nih di titik yang seharusnya. Gitu. Sama kalau orang plus gitu juga sebetulnya titiknya fokusnya nggak nyampe juga, tapi dia jauh ke belakang. Gitu. Jadi ukuran bola mata mempengaruhi, kemudian kelengkungan kornea juga mempengaruhi, kemudian lensa kekuatannya juga mempengaruhi. Gitu. Jadi banyak faktor nih. Makanya kalau pas lagi bisa kita lihat ya, kadang-kadang kalau mata minusnya terlalu banyak itu bola matanya cenderung agak nonjol ke depan ya dok ya. Nah itu karena memang panjang bola matanya Lebih sedemikian cembung panjang sampai ruangan bola mata di belakangnya tuh udah nggak muat lagi gitu. Makanya dia keluar gitu ya dok ya. Iya betul. Nah, Iya. dok, ini ngomongin mata minus dan plus, fakta atau mitos, katanya mata minus dan plus ini disebabkan karena kurang makan wortel. Ini fakta atau mitos, dok? Ini sampai sekarang masih mitos. Mitos. Iya. Memang sih vitamin A kita perlu juga dalam penyerapan sinar untuk kita bisa melihat, tapi nggak segitu banyaknya kok. Memang dalam faktor-faktor makanan yang kita konsumsi sehari-hari pun sebenarnya udah cukup. Gitu, nggak perlu ditambah terlalu banyak. Oke. Iya. Nah, ini sekarang kan lagi WFH nih, Dok. Nah, dan anak-anak kan juga sekarang lagi e-learning nih, belajar dari rumah gitu. Nah, ini kan ada faktor risiko juga nih, Dok. Mata minus terjadi akibat sering membaca dengan posisi tubuh yang tidak tepat dalam durasi yang lama. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ini bisa dibilang fakta. Fakta. Wah, fakta. Betul. Oke, kenapa, dok? Kenapa? Karena itu tadi, menurut penelitian yang kita sudah lakukan belakangan ini, memang tadi selain genetik, itu ada faktor-faktor yang bisa dirubah. Salah satunya itu memperhatikan jarak untuk aktivitas, gitu, dan durasinya juga mempengaruhi. Kalau untuk posisi kita masih belum tahu ya, kita apakah tiduran itu mempengaruhi atau tidak. Tapi yang jelas kan kalau kita baca jaraknya pasti dekat. Iya, lama-lama kalau tidur lama-lama deket gitu posisinya ya. Betul, itu yang. Iya. Oke. Dok, ini juga banyak juga di masyarakat, dok ya. Ada tuh kacamata anti radiasi. Nah, apakah ini sebetulnya membantu gak sih, dok? Untuk mata minus dan plus? Oke. Kalau untuk minus sebetulnya masih kita kaji juga pengaruhnya. Tapi kalau untuk sekedar menolak radiasi memang ada walaupun sedikit. Tapi kalau untuk pengaruhnya di minus sampai sekarang masih belum ada. Oh, berarti sampai sekarang masih mitos berarti ya, Dok Iya. ya. Oke. Nah, Dok, bisa ini nggak, Dok, kasih tips nih, Dok, gimana caranya supaya mata minus atau mata plus ini tidak berkembang terus-menerus gitu. Betul. Nah, ini memang yang kita selalu edukasikan kepada pasien-pasien kita juga. Biasakan kalau misalnya kita banyak aktivitas jarak dekat, itu tidak lebih dari 20 menit atau maksimal 30 menit saja. Maksimal 30 menit. Betul, setelahnya harus kita kasih istirahatkan dulu matanya, melihatnya yang jaraknya jauh, sekitar 6 meter ke depan, selama sekitar 10-15 menit, baru setelah itu kita boleh aktivitas jarak dekat lagi. Iya. Itu. Jadi kalau dulu bilangnya 20-20-20. Iya, rule of 20 ya, Dok ya. Jadi 20 menit sekali. Selama Iya. 20 menit sekali kita lihat jarak yang 20 feet. Ya, betul. Dok ya. Dok, tapi Oke. kan di masa pandemi ini, dok ya, kan anak-anak tuh belajar dari rumah ya. Kadang-kadang satu mata pelajaran ini bisa 1 jam penuh Iya, menatap betul. layar monitor. Nah, dia. ini masyarakat ingin tahu, dok, bagaimana cara mensiasatinya? Oke, kalau misalnya mensiasati waktunya mungkin agak sulit ya, karena Iya. itu terkait dengan program dari sekolah. Nanti ketahuan sama gurunya kan, kabur kemana nih? Nanti malah dimarahin, nilainya Iya. jadi kurang. Memang akhirnya ya, kalau memang misalnya maksimal di 1 jam, mau nggak mau kita mesti ikuti dulu. Tapi setelah itu kita harus kasih break dulu. Si mata harus tetap diistirahatkan kurang lebih setengah jam.
atau biasa kan dia main aja di luar atau makan, nggak masalah. Selama aktivitasnya tidak jarak yang dekat ya, kurang dari 30 cm. Oh, Setelah itu dia boleh lagi sih aktivitas. Oke, nah dokter ini terakhir nih dok, Ya. boleh nggak sih dok kasih tips nih untuk Ya. pemirsa di rumah supaya kita bisa mencegah terjadinya mata minus atau Ya. plus gitu. Oke. Mungkin kalau mata plus akan terjadi ya Bisa, dok ya, iya. akan terjadi Ini terus maksudnya menerus apa ya. Dok, oh ya terakhir dok sebelumnya bisa ini nggak dok bisa sembuh atau enggak nih dok Oke. mata minus dan Dan plus plus. gitu. Hah. Sembuh atau enggak untuk saat ini enggak. Belum ya Belum ya. bisa, betul. Paling ya itu tadi kita pasti akan kasih penawaran atau kita bisa pilihkan atau bantu teman-teman yang punya kendala di penglihatan tadi minus dan plus. Salah satunya sih dengan kacamata, kemudian lensa kontak mungkin udah pada tahu juga dan sampai ke tindakan bedah seperti Wadah, lasik. iya, Jadi- karena dulu sebenarnya saya abis di lasik nih. Nah, Dulu saya di lasik. Jadi sebelumnya udah pakai kacamata, abis itu kacamatanya jatuh dan sebagainya. Terus Oh, itu soft lens alasan juga kayaknya. alergi, soft lens alergi. Jadi pada akhirnya aku iya. lasik gitu. Dok, nah ngomong-ngomong nih biasanya ibu-ibu nih ya Iya. kan dok, ini biasanya kan suka mikir nih dok kalau misalnya mau melahirkan, Oke. kacamatanya minus. Kalau lahir normal katanya nggak boleh. Ini mitos atau Iya. fakta nih dok? Karena nggak boleh ngedan katanya. benar-benar ini juga memang banyak menjadi pertanyaan ya gitu. Sampai saat ini itu mitos. Oh, Mitos. Ya, karena kita juga udah melakukan penelitian nih, banyak Iya. yang bisa kita baca bahwa ternyata tidak ada hubungan langsung nih antara proses mengedan saat melahirkan sama proses misalnya apa, takutnya kan saraf matanya lepas dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada hubungannya. Ternyata tidak ada hubungannya. Iya. Oke, Wah. Oke dok. Ini pertanyaan saya yang terakhir dok, Oke. pencegahannya dok, supaya kita tidak makin parah Iya. gitu minus atau Oke. plusnya. Atau sudah mengalami tidak tambah parah dok? Iya. Oke, yang pertama tadi kita harus jaga ritme bekerja mata kita. Iya. Kasih waktu dia istirahat, Iya. perbanyak aktivitas di luar ruangan karena ternyata menurut penelitian itu berpengaruh sekali. Oh. Ya, jadi jangan terlalu banyak, boleh saja karena sekarang kan kita nggak mungkin menghindari. Iya, nggak mungkin Betul. keluar-keluar Ya, juga. Jadi kasih break Sering. aja, kasih waktu kapan dia bisa istirahat dulu supaya otot Iya. mata bisa rileks dan risikonya jadi lebih kecil. Oke, terima Oke, kasih dok siap. untuk informasinya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga. Nah selanjutnya nih kita bakalan bahas yang menarik. Iya. Karena apakah bisa namanya totok wajah itu bisa nggak ya mengurangi mata minus atau Iya. mata plus gitu ya? Nah, mungkin apakah bisa membuat mata menjadi tidak lelah lagi? Iya, ya jadi kan? rileks Betul. gitu ya Atau bisa kan? bikin tambah cantik, tambah ganteng, totok wajah. Wah, nanti kita akan bahasnya tetap di Hidup Sehat.